Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang berbahagia, kembali kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fikih. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang riba. Marilah kita mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah, riba adalah tambahan pembayaran dalam hutang piutang atau jual beli yang disyaratkan bagi salah seorang, dua orang yang melakukan transaksi. Dalam Al-Quran Allah tegaskan bahwa riba hukumnya adalah haram. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbuatan riba mendapat perhatian yang sangat serius dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para pemakan riba, orang yang menyerahkan riba, pencatat dan dua orang saksi dalam aktivitas riba tersebut. Bahkan Rasulullah menegaskan semuanya mendapatkan dosa yang sama. Perlu kita ingat sebagai muslim bahwa memang orang yang melakukan riba itu terlihat kaya dari hutang riba. Mungkin rumahnya besar, mobilnya banyak, tetapi ingat bahwa sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan riba itu sesungguhnya adalah miskin dan selalu merasa kekurangan karena dikejar oleh tagihan yang harus dipenuhi setiap bulan. Riba terbagi 4 jenis. Pertama, riba fadli, yang kedua riba qardi, yang ketiga riba yad atau riba jahiliyah, dan yang terakhir riba nasi'ah. Riba fadli adalah menukar dua barang sejenis tetapi tidak sama. Misalnya, satu emas 24 karat ditukar dengan 1,5 emas 22 karat, atau 1 kilo beras ramos ditukar dengan 2 kilo beras bulog. Atau contoh lain yang fenomena yang terjadi mendekati lebaran, menukar uang 100.000 dengan pecahan 2.000 dalam bentuk lembaran kertas baru tetapi tidak mencapai nilai 100.000. Hanya 48 lembar yang nilainya hanya 96.000. Ini merupakan riba fadli, menukarkan dua barang yang sejenis tetapi tidak sama jumlahnya. Kemudian riba qardi. Riba qardi adalah utang dengan syarat ada keuntungan bagi orang yang memberikan hutang. Contohnya, Ahmad meminjam uang kepada Sofyan sebesar 500.000 rupiah. Sofyan menyetujui dengan syarat bahwa Ahmad harus mengembalikan hutang tersebut dengan nilai 550.000 rupiah. Dengan adanya tambahan 50.000 rupiah, berarti ini termasuk riba. Maka dalam Islam hukumnya adalah haram. Kemudian yang ketiga, riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Ada denda karena terlambat membayar hutang. Dan ini yang sering terjadi dalam sistem kredit yang terjadi di Indonesia, sistem leasing. Apabila seseorang pembayar kredit tidak mampu membayar sesuai tanggal yang telah ditetapkan, kalau sudah jatuh tempo, maka dia dikenakan 1% per hari misalnya. Maka denda karena terlambat membayar hutang tersebut adalah perbuatan riba yang dalam Islam disebut riba jahiliyah. Kemudian yang terakhir, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah menukarkan dua barang dengan cara salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan tersebut ditangguhkan penyerahannya. Misalnya, jual beli sistem ijon. Jual beli sistem ijon adalah membeli buah yang belum matang dari pokoknya, dibayar secara lunas, tetapi baru dipanen, baru diambil setelah buah itu matang. Itu namanya jual beli sistem ijon.
maka ini termasuk riba nasi'ah. Atau membeli anak hewan yang masih dalam kandungan induknya, dibayar lunas ketika induknya hamil, tetapi baru hewan itu diambil oleh pembeli ketika anaknya sudah lahir. Atau contoh lain, membeli emas tetapi ditangguhkan penyerahannya, maka ini akan menjadi riba nasi'ah, karena harga emas tidak selalu menonton, karena harga emas selalu berubah setiap saat. Demikian penjelasan Ustadz tentang riba, mudah-mudahan bermanfaat bagi ananda sekalian. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.